Ya, ini apakah ibu kota akan pindah pada pemerintahan Bapak Jokowi? Karena memang ini pengkajiannya cukup panjang sekali, harus makan waktu cukup panjang, melihat bagaimana kondisi kota yang ditentukan dan juga biayanya terlalu besar sekali. Ya, kalau menurut Pak Bambang Brojonegoro sih tahun 2018, Din. Artinya sudah akan segera dieksekusi 2018. Dalam hal ini target penyelesaian dari semua ya tahun 2018. Nah, kita akan langsung nanti. Nah, ini adalah pernyataan dari Bambang Brojonegoro. Ya. Sudah dibahas dengan Presiden, intinya akan memulai segala proses. Ini karena memang pembicaraan yang terjadi pada bulan April kemarin ketika wacana pemindahan kembali mengemuka dan Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro untuk tahun mengkaji. Ini termasuk estimasi pendanaannya. Iya. Kira-kira seperti apa ya skema pendanaan dan wilayah mana yang kira-kira menjadi daerah yang cocok untuk memindahkan Jakarta ke wilayah tersebut, TV? Ya, kita akan langsung berbincang. Sudah ada di studio kami Mas Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Pagi, Mas. Pagi, Mas Indah, Mas. Dan juga ada Ibu Eni. Ya, pengamat ekonomi. Ada juga Kepala Bappenas 2014-2015, Pak Adinov Cenago. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Cinta, Divi. Selamat pagi, Mas Nirwono Yoga, Mbak Eni. Ya. Dan juga ada di mohon maaf lahir batin di Palangkaraya, Sinta. Iya, di Palangkaraya ada Pak John Rete Alfi, adalah pengamat politik Universitas Palangkaraya. Selamat pagi Palangkaraya, Pak John. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan langsung tanyakan dulu ke Pak Adinov. Pak Adinov, ini perencanaan pemindahan ibu kota tentunya sudah dibahas sejak jauh-jauh hari, termasuk ketika Anda menjadi Kepala Bappenas pada saat itu. Seperti apa sih Pak hingga wacana ini muncul kembali nih Pak? Ya, wacana ini pasti akan muncul rata-rata 2 kali dalam setahun, ya. Pertama saat musim mudik, arus balik mudik, satu lagi pada saat banjir. Ditambah lagi kalau ada misalnya kejadian luar biasa macet, ya. Nah, jadi mungkin dah sekitar 10 tahun itu wacana musiman ini sudah teratur. Nah, karena itu dibutuhkan suatu kajian untuk menjawab wacana yang sudah menjadi rutin itu. Nah, yang diwacanakan kan soal pemindahan ibu kota. Ini masalah tingkat tinggi, masalah negara tingkat tinggi, masalah kepentingan bangsa tingkat tinggi. Karena itu ya harus berdasarkan kajian yang mendalam dan komprehensif. Ya. Nah, saya rasa sudah benar kalau sekarang kajian itu terus diperdalam, dilanjutkan, ya, supaya tidak terus menjadi wacana musiman, ya hilang, tenggelam, muncul, tenggelam, hilang, gitu. Sementara orang melihat memang masalah-masalah ini sangat masuk akal untuk dicarikan solusinya dengan membangun kota baru pemerintahan atau pindah ibu kota. Nah, itu dulu di tahun 2015 memang sudah dimulai kajian awal itu. Ya, namanya kajian awal tentu mengidentifikasi, ya, menyusun kriteria-kriteria, ya, menginventarisasi masalah. Nah, seperti diduga ya wacana itu muncul kembali. Ya, Pak Adinov, ini apa yang disampaikan oleh Pak Bambang bahwa akan segera dimulai. Ini sudah dilihat kajiannya ini selesai tahun 2018 diikuti dengan proses pemindahannya. Ini rencananya apakah tidak terburu-buru gitu Pak? Karena kita saya menangkap kata-kata segera dimulai itu dimulai persiapan yang dari awal yang lebih serius. Jadi menuntaskan pengkajian, menyiapkan dokumen perencanaan, termasuk perencanaan anggaran. Nah, setelah itu masih ada lagi sebelum proses fisik, lahan sebagainya, yaitu proses politik, proses pembuatan regulasi. Sama yang namanya memindahkan ibu kota atau membuat ibu kota baru atau pusat pemerintahan, kita harus merevisi undang-undang pemerintahan ibu kota. Ya. Artinya apa? Kita harus ke DPR, kita harus bicara dengan DPR dan pihak-pihak lain. Nah, bagian itu adalah bagian yang memulai. Jadi memulai ini bukan berarti mematangkan lahan, membangun infrastruktur, bukan itu. Ya. Baik Pak Adinov, mungkin saya akan tanya ke Pak Nirwono. Kalau tadi Pak Adinov mengatakan ini adalah menjadi wacana tahunan yang terus terjadi ketika ada banjir dan juga ada urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Kalau Bapak melihat apakah memang urgensi ini sudah memang mendesak, kita harus pindah dari Jakarta menuju ke beberapa daerah? Ya, sebenarnya kita bisa membagi 2 hal ya. Yang pertama adalah wacana untuk memilih ibu kota itu kan bukan sesuatu yang tabu sebenarnya. Artinya sebagai bagian dari pembangunan bangsa sah-sah saja. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah dengan pemindahan ibu kota nanti, taruhlah gitu ya. Bukan berarti masalah Jakarta juga selesai gitu. Karena ada tidaknya ibu kota di Jakarta, Jakarta tetap harus konsentrasi misalkan masalah banjir, masalah kemacetan, arus urbanisasi, perkembangannya juga tetap harus dikembangkan gitu. Bukan berarti kemudian begitu dipindah selesai ya. Itu yang pertama yang menurut saya harus digarisbawahi gitu. Jadi jangan kemudian orang menganggap wah ini pindah langsung selesai urusannya gitu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, itu tadi dikatakan oleh Mas Andrino, untuk persiapan pemindahan ibu kota itu kan juga butuh waktu yang lama gitu. Nah, artinya pada saat yang bersamaan, taruhlah tadi
kalau kita bicara soal dari perencanaan saja membutuhkan waktu 5-10 tahun. Iya. Nah, bisa nggak Jakarta dalam waktu yang sama 5-10 tahun tadi masalah-masalah yang selama ini jadi masalah klasik Bisa clear. bisa tuntas. Paling nggak ada penurunan yang cukup cukup penting ya. Artinya banjir bisa berkurang secara Kemacetan ada signifikan. solusinya, Macet Mas, ya. sudah mulai terurai dengan signifikan gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa kita lihat nanti urgensinya dari pemindahan ibu kota. Ya. Mungkin itu kalau dari sisi tata kota, kalau dari ekonomi, Pak Dino, tadi saya sempat berbincang dengan Pak Yoga bahwa memang pertama yang menjadi target adalah tahun 2018 kajian harus selesai. Tetapi ya kita harus melihat bahwa apakah memang kesiapan dari satu daerah yang disebutkan Palangkaraya ini sudah siap dari lahan atau segi cuaca. Karena memang kan kajian ini sangat cepat sekali Pak 2018. Kalau melihat dari beberapa sisi, apakah mungkin target itu tercapai? Ya, publik memang harus paham juga atau perlu diedukasi juga tentang tahapan-tahapan kajian. Kita memang terlanjur menyebut kota-kota tertentu ya. Padahal itu tidak benar ya. Maka dalam tahapan kajian itu pertama tentu mencari merumuskan kriteria, mengidentifikasi masalah. Nah, pemilihan lokasi itu harus melalui pilihan sejumlah opsi yang memenuhi syarat. Jadi jangan digiring ke satu lokasi itu menimbulkan dampak yang tidak bagus termasuk bagi daerah yang bersangkutan. Kalau nanti ternyata daerah itu tidak layak, lalu terjadi spekulasi segala macam, ya ada yang kecewa. Ini yang harus diperhatikan juga dalam mengelola wacana ini. Ya. Jadi sebetulnya belum ada dan masih jauh itu lokasi definitif di mana itu belum. Ya. Di Palangkaraya sendiri saya pernah memberikan pemahaman kepada stakeholder di sana bahwa kota ini tidak layak secara ekosistem. Kalau hutan itu sudah dipahami, diterima oleh stakeholder di Palangkaraya dulu. Nah, oleh karena itu ya kita harus kaji pilihan-pilihan alternatif lokasi. Nah, itu yang menjadi bagian nanti dari kajian lanjutan itu. Ya, Pak Dinov, kalau biasanya kajian akan selesai, artinya ketika Pak Bambang mengatakan akan selesai di tahun 2018, ini mungkin dengan lokasinya, langsung dengan lokasi yang akan dituju, tidak mungkin nanti tiba-tiba, meskipun kita tahu ini tidak mungkin untuk di blow up lebih cepat begitu. Nah, apakah dalam kajian itu sudah menentukan lokasi-lokasi yang dipilih begitu? Saya rasa kalau untuk opsi-opsi lokasi itu bisa dicapai targetnya di akhir tahun ini ya, karena kan kajian awalnya sudah berjalan ya. Kalau dibuka lagi dokumen kajian-kajian yang dilakukan tahun 2015, kemudian itu menjadi bahan awal, nah itu kan tinggal kajian lanjutan pengembangan, kemudian masuk ke kajian yang lebih detail. Nah, saya memperkirakan ya untuk sampai kepada opsi-opsi yang kemudian nanti akan diambil lewat keputusan politik, itu bisa di tahun 2018. Nah, pada saat yang sama proses lain sudah bisa dijalankan ya. Misalnya persiapan regulasi, mengkondisikan ya, dan pengamanan lahan dan sebagainya. Baik, Pak Dino, Nah, saya mau garis bawahi juga catatan dari Mas Nirwono Yoga. Itu benar sekali ya, bahwa pemindahan ibu kota bukan untuk membiarkan masalah Jakarta itu terlantar. Bukan dengan memakai metode peladang berpindah. Artinya lahan ini nggak produktif lagi untuk menghasilkan lalu kita tinggal cari lagi lahan lain, bukan begitu. Kalau saya melihat pemindahan ibu kotanya harus menjadi agenda menata Indonesia. Dengan pindah ibu kota kita mudah menata Jakarta, kita mudah menata Jabodetabek, kita mudah menata Pulau Jawa, kita mudah menata antar wilayah Jawa, luar Jawa, Barat dan Timur ya, dan sebagainya. Itu yang harus menjadi dasar dari membangun ibu kota pemerintahan yang baru. Kata kuncinya adalah menata Indonesia. Itu penglihatannya harus jauh ke depan. Bukan untuk kepentingan daerah tertentu, bukan untuk romantisme masa lalu, bukan untuk mencari. Tapi kita kan memang butuh sebuah kota yang dibangun oleh negara yang belum pernah kita bangun sejak kita merdeka. Nah, itu kesempatan untuk menjadi lokomotif menata Indonesia. Walaupun itu hanya salah satu ya untuk menjadi alat menata Indonesia. Iya. Terakhir Pak Dino, ini berarti dalam arti Palangkaraya bukannya ideal ya Pak, karena harus melihat dari beberapa daerah mereka yang melihat. Betul, Samarinda, kebetulan Pak Dino lagi di sana untuk survei juga Pak. Saya lagi di Pekanbaru ini. Pekanbaru. Jadi mohon maaf dengan segala hormat buat masyarakat Kota Palangkaraya, ya kita sudah sepakat ya harus mencari alternatif lain. Karena itu tadi ini kepentingan bangsa, ini kepentingan Indonesia begitu ya. Nah, jadi jangan terbawa oleh sentimen emosional, romantisme segala macam. Ini bukan proyek satu kota, proyek satu daerah, bukan apalagi juga proyek bisnis properti, ini bukan. Ini membangun aset bangsa yang kepentingannya mungkin untuk 100 tahun, 150 tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Adino atas waktunya karena harus keperluan ya Pak. Harus ke bandara. Iya betul. Selamat pagi. Selamat pagi Pak untuk waktunya, terima kasih Pak. Ini ternyata banyak sekali dilihat dampaknya di sini. Sebelum ini saya penasaran ke Pak John. Palangkaraya ya. Pagi Pak John. Ya.
tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Adrinov yang sudah juga pernah melakukan kajian terhadap Palangkaraya gitu. Ternyata ini Pontianak, Palangkaraya ya? Palangkaraya. Palangkaraya. Ternyata tidak tepat untuk dipindahkan ibu kota ke sana. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Pak John? Ya, yang pertama, Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini kan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu keputusan pemerintah nasional menetapkan nantinya, misalnya, kota Palangkaraya sebagai kedudukan ibu kota pemerintahan, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, suka tidak suka, siap tidak siap, masyarakat kota Palangkaraya itu harus siap, Kalimantan Tengah. Karena itu adalah sebagai amanat dari konstitusi. Nah, hanya persoalannya, pada waktu kita bicara tentang pemindahan ibu kota negara ke kota Palangkaraya, tidak hanya persoalan yang sederhana. Kalau kita mengikuti perbincangan tadi, kawan-kawan di studio, Pak Adriano dan lain-lain, kita mendengar ya, bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan dan kemudian juga bahkan tadi dalam diskusi kita, Pak Adriano sampaikan kota Palangkaraya mungkin tidak terlalu tepat. Nah, karena itu, pada waktu kita bicara tentang suatu pekerjaan yang besar, tentang memindahkan ibu kota negara ini, khususnya pemerintahan, pusat pemerintahan ke kota Palangkaraya, bagi masyarakat kota Palangkaraya khususnya, kami dari kampus, dari akademisi, menganggap bahwa tidak harus serta-merta begitu. Saya sebagai bagian dari masyarakat kota Palangkaraya juga terkejut kalau 2018. Apakah semudah itu proses-proses perubahan ataupun proses-proses pemindahan, dengan mana kebijakan ini adalah kebijakan yang strategis dari pemerintah nasional. Artinya ini Pak John terlalu cepat begitu ya? 2018. Saya katakan, kita bertanya seperti ini. Apakah masyarakat kota Palangkaraya siap? Kalau ditanya pemerintah, mungkin pemerintah daerah, provinsi atau kota itu mungkin siap. Betul, pertanyaan dalam masyarakatnya sendiri, Pak, kesiapannya. Masyarakat itu sendiri. Karena pada waktu kita memindahkan itu, dia memiliki implikasi yang sangat kuat. Tidak hanya dia berbicara tentang keputusan politik saja, tapi dia juga akan berimplikasi kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, tentunya kami di kota Palangkaraya tidak ingin kejadian misalnya masyarakat Betawi, kawan-kawan di Jakarta itu juga menjadi masyarakat yang terpinggirkan di sini, karena kita tidak memiliki modal dan lain-lain yang besar pada waktu keinginan untuk melakukan pemindahan daripada ibu kota ini. Nah, kemudian yang perlu kami ingatkan juga, bahwa wacana-wacana seperti ini jangan kemudian menjadi sesuatu wacana yang besar, karena di daerah itu memiliki implikasi yang cukup Implikasi, betul. Luar biasa bagi masyarakat ya, Pak. Contoh misalnya, mungkin banyak para pengusaha, orang-orang berduit dari Jakarta, dari daerah-daerah mana yang sudah beli. Langsung datang ke sana ya, Pak. Akibatnya kami di sini yang merasakan dampak yang luar biasa. Biasanya harga tanah sekian kok menjadi Langsung sekian. naik. Baik. Kalteng harus diingat, untuk Kalteng itu kita pernah mendapatkan proyek yang besar. Kita ingat PLG tahun 1995. PLG itu memiliki dampak yang luas, dan pada waktu pemerintah nasional membuat sebuah keputusan dan kemudian tidak mampu untuk menyelesaikan secara integral komprehensif sampai kepada tujuan akhir dari kebijakan itu. Baik, Pak John. Siapa yang merasakan? Kita sendiri. Begitu. Ya. Baik. Baik. Dalam Pak arti John, memang masyarakat ya. juga belum begitu siap untuk menerima jika ibu kota Ya. dipindahkan Terima ke kasih, Palangkaraya. Pak John, Terima kasih atas Pak John. waktunya. Selamat pagi. Ya, pagi. Ini Bu Eni kalau melihat apa yang dikatakan Pak Andianov tadi bahwa Ini baru wacana loh. Baru Tapi wacana. sudah langsung bergulir. Enggak, Bisa ini langsung- sebenarnya khususnya Ya. di mana sih? Menurut saya ini karena tafsir terhadap statement kebijakan publik. Nah, salahnya di mana? Apakah masyarakat yang salah menafsirkan atau memang pejabat publiknya gitu kan yang membuat statement yang tidak prudent. Ini persoalannya kan levelnya level menteri dan level presiden gitu kan. Saya sudah setuju yang tadi disampaikan oleh Mas Andrino bahwa yang disebut kesiapan bahwa 2018 itu pemerintah misalnya mulai menyiapkan administrasi perpindahan itu sebenarnya bisa betul karena apa? Karena selama ini kan masih dalam taraf wacana. Nah, wacana ini untuk diseriuskan kan harus ada tahapan. Misalnya untuk tahapan perencanaan saja pemerintah kan harus melakukan anggaran. Nah, anggaran untuk masuk ke APBN itu memang secara administrasi harus diselesaikan oleh Bappenas gitu kan. Jadi nggak ada salahnya. Cuman ketika ini disampaikan dengan bahasa yang multi tafsir seperti itu, tafsirnya berarti nanti 2018 pemerintah sudah memulai. Ini Bu, kalau makanya MPR segala macam dari Pak Bambang bahwa kami akan mendorong model publik private partnership jadi partisipasi swasta kami libatkan dalam arti memang sudah serius bahwa 2018 ini menjadi target akan selesai. Termasuk misalnya untuk membuka wacana-wacana alternatif kota ini kan harus melibatkan swasta. Ada nggak nanti dunia usaha untuk tertarik juga karena kan tadi perpindahan ini diharapkan gitu kan seperti Mas Didi misalnya diharapkannya misalnya menyelesaikan kemacetan, juga banjir, juga termasuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah ini kan semua ini menjadi
nanti alternatif yang bisa dimungkinkan untuk dipenuhi Mbak Eni, oleh kota mana. kalau secara umum dengan pemindahan ibu kota ini, apakah akan meningkatkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan? Atau komentar seorang menteri langsung berpengaruh, apalagi yang dirasakan oleh warga Palangkaraya tadi, harga tanah sudah semakin mahal. Jadi komentar sebegitu aja langsung pengaruhnya cukup makanya statement besar kerja gitu ya. publik itu harus betul-betul clear gitu loh. Yang dimaksud apa sih bahwa 2018 itu mulai ada satu proses administrasi, kan istilahnya Pak Bambang itu. Apakah itu administrasi untuk penganggaran perencanaan atau administrasi untuk benar-benar memang melakukan pemindahan gitu kan? Itu kan berbeda. Sama-sama betul memang ini tugas dari perencanaan oleh Bappenas gitu. Karena ini mempunyai implikasi ekonomi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak John, harga tanah dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya yang sangat krusial begini. Ini kan jangan sampai gitu menyederhanakan persoalan. Jadi seolah-olah kalau sudah pindah persoalan tadi selesai dan termasuk ekonomi. Karena kita tuh baru lihat Kuala Lumpur itu tetap menjadi kota bisnis, walaupun dipindah ke Putrajaya. Washington DC itu juga hanya sebagai pusat pemerintahan. Bisnisnya tetap di New York. Nah, Delhi juga demikian. Kalau melihat seperti ini Bu, dari beberapa negara tadi, dari Australia pindah ke Canberra, apakah mungkin Indonesia di kita ini akan pindah ke satu daerah Palangkaraya tetap di Jakarta pusatnya? Kalau melihat dari beberapa, kalau sekarang lihat, karena faktor penentu pertumbuhan ekonomi itu adalah infrastruktur ekonomi. Jadi yang menyebabkan orang mau berusaha itu hanya satu, untung tidak, gitu kan? Nah, untung tidak itu efisiensi. Nah, kalau di Jakarta sekarang semua fasilitas ekonominya sudah settle gitu, dan usaha-usaha juga sudah networkingnya sudah terbangun di sini, ya nggak akan ini mudah untuk mendorong. Kan untuk pengusaha biasanya Bu, kan butuh izin dari pemerintah, jadi butuh birokrasi. Ketika dua ibu kota, misalnya ibu kota ekonomi dan pemerintah bisa begitu jauh, apakah ada implikasi lain? Sekarang itu IT Mas, sudah. Jadi namanya kantor cabang itu virtual saja selesai. Cukup, gitu kan. Cukup selesai. Jadi jangan bayangkan ini seperti zaman batu dulu, semuanya harus pakai kombinasi kertas, berkas dan sebagainya. Sekarang banyak sekali, bahkan cabang-cabang di luar negeri pun sudah bisa dengan virtual. dalam arti memang Jakarta tetap magnet untuk ekonomi, tetap di sini ya Bu. Dan nggak salah, dan itu nggak salah gitu. Makanya ini kajian itu benar-benar harus komprehensif, dan ini memang saya setuju Pak Bambang kalau misalnya mulai anggaran 2018 ini betul-betul direalisasikan tahapan-tahapan apa yang untuk menangkap wacana pemindahan ibu kota ini, supaya tidak hanya sekedar wacana saja ya. Mas Nirwono, tadi yang dikatakan oleh Pak Dinov, ketika sebuah kota sudah disebut, sudah ada kajiannya secara ekosistem, tadi Palangkaraya kurang memenuhi syarat begitu. Nah, ini artinya apa sih faktor utama yang harus dilihat untuk sebuah kota itu dikatakan layak menjadi? Sebenarnya ada 3 yang garis utamanya faktor untuk menentukan sebuah ibu kota. Yang pertama tentu adalah kondisi geografisnya. Kondisi geografis dalam tanda petik dia harus aman dari bencana. Kalau kita bicara Indonesia pasti bencana gempa bumi yang paling berbahaya ya. Betul, secara alami gitu kan. Dan di luar itu pasti bencana kebakaran, banjir dan seterusnya gitu. Nah, ini jadi cuaca mungkin cuaca pasti karena dengan kondisi kepulauan ini cuaca kita sebenarnya ekstrim ya sebenarnya, antara Sumatera, Kalimantan, Papua ini berbeda jauh loh sebenarnya. Nah, ini yang pertama jadi pertimbangan. Ini nanti terkait dengan apa? Yang kedua yaitu pengembangan infrastrukturnya. Apakah infrastrukturnya itu sedang mulai dari nol, artinya dari tanah kosong kemudian dibangun, atau sedang artinya sudah mulai sebagian ada, atau sudah tersedia gitu. Sehingga nanti faktor yang ketiga kembali ke pendanaan. Kan tentu kalau dari nol akan lebih mahal, perlu waktu lebih lama. Kalau sedang tentunya tidak terlalu, tapi kalau sudah siap tentu akan menjadi pertimbangan. Nah, dalam menentukan ibu kota ini kita bisa belajar kepada 2 tipe ya. 2 tipe itu maksudnya gini. Tipe yang pertama adalah tadi ibu kota pemerintahan terpisah dengan kegiatan bisnis. Nah, tadi dikatakan oleh Mbak ini New York dengan Washington DC-nya, terus kemudian tadi New Delhi dengan Mumbai, Canberra dengan Sydney-nya gitu kan, Putrajaya dengan Kuala Lumpur. Nah, kota-kota ini sebenarnya kalau ibu kota pemerintahan itu biasanya hidupnya dari Senin sampai dengan Jumat misalnya. Sementara Jumat sore sampai dengan Minggu, bahkan sampai Senin pagi kota itu cenderung landai. Bisa dikatakan mati suri ya, artinya semua orang kembali gitu. Nah, sementara kalau kita bicara terhadap kota seperti Tokyo, Paris, London, ini kan ibu kota pemerintahan dan juga pusat bisnis sebenarnya. Nah, kalau melihat dari situ kan sebenarnya ada 2 tipikal yang bisa kita kembangkan. Nah, ini juga bagian dari pengkajian tadi sebenarnya kan. Ibu kota seperti apa yang akan dipilih umpamanya? Apakah tetap dengan bertahan di Jakarta dengan perbaikan-perbaikan, atau terpaksa pindah ibu kota tapi masih dengan tidak gitu. Kalau Mas Nirwono melihat Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan dan juga ekonomi, betul. Nah, sebenarnya kalau tadi dikatakan proses pengkajian aja butuh waktu sampai dengan 10 tahun, sebenarnya Jakarta juga bisa dalam 10 tahun memperbaiki diri supaya Jakarta tetap layak menjadi ibu kota. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya. Mas melihat apakah memang urgent banget nggak sih dalam waktu dekat ini ada pengkajian tahun 2008 harus segera pindah gitu, melihat Jakarta yang tadi Mas Nirwono katakan banjir masih bisa ditata, kemacetan masih bisa dibenahi. Ya justru menurut saya dalam waktu 6 bulan tersisa ini ya 2018 ada 2 penentuan. Satu adalah
kita membuat, kalau mau ibu kota, membuat semacam peta jalan. Sampai dengan 10 tahun ke depan, kalau memang ingin pindah di ibu kota, keluar Jakarta, 10 tahun ini peta jalannya seperti apa. Dengan Mbak ini cerita tadi ada proses politik ekonomi. Gitu. Yang kedua, atau pilihan yang paling ideal menurut saya, yang paling sekarang dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, kita membuat peta jalan untuk membenahi Jakarta dalam waktu 5-10 tahun. Gitu kan, bahwa dalam 5-10 tahun kita bisa membenahi banjir, macet. Ya, Mas, betul. Ya? Kalau lihat dari peta perkembangan Jakarta sekarang ini, sebenarnya kan arahnya sudah mulai positif, Mbak. Transportasi sudah mulai dibenahi, banjir juga sudah mulai menurun sebenarnya, arus urbanisasi juga sudah mulai ada penurunan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang harus digarisbawahi itu adalah urgenitasnya itu adalah urgenitas untuk keseriusan membuat pengkajian. Jadi bukan dalam arti awalnya itu dulu ya, itu kajian. Itu yang harus benar-benar serius gitu. Jadi itu urgennya, bukan urgen pindahnya kapan gitu. Nah, jadi apakah tadi pertanyaan Mas Divi, apakah Jakarta masih cukup ideal atau tidak? Tapi benar, merefer London, Tokyo, ya, dan juga Prancis. Malaysia. Enggak, kalau itu bukan. Yang sama-sama seperti kotanya kita, sama dengan pusat ekonomi. Mereka fine-fine aja gitu. Jadi ini kan juga dua tadi juga harus menjadi proporsi yang sama. Jadi antara benefit cost-nya ketika dipindah dan ketika tetap stay di Jakarta. Ini mana yang paling murah dampak ekonomi dan sosialnya? Baik, ini yang menarik adalah bagaimana pembiayaan pendanaan yang kabarnya ini mencapai ratusan triliun. Total betul. Nah, dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, apakah memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan? Makanya ini kan persoalannya orang selalu menafsirkan bahwa ketika wacana ini serius, berarti serius untuk melakukan pemindahan. Dan pemindahan itu biayanya 100 triliunan gitu. Nah, padahal yang mana serius itu misalnya tahapan pengkajian. Pengkajian ini kan tidak langsung 100 triliun. Mas Didi, katakanlah misalnya berapa miliar untuk tahun pertama dalam blueprint seperti yang tadi disampaikan Mas Yoga itu adalah untuk tahun pertama ini targetnya sampai apa? Nah, ini kan butuh berapa perencanaan pendanaan untuk di tahun dalam arti targetnya ada peningkatan ya Bu ya? Iya, artinya benar-benar serius gitu. Serius sampai blueprint benar-benar nanti ketemu ada penentuan mana alternatif kotanya dan apakah diputuskan tadi apakah tetap stay di Jakarta atau ada memang alternatif pemindahan. Tambahan singkat mungkin Mas Yoga. Ya, sebenarnya kalau kita bicara dengan kondisi ekonomi sekarang yang cukup memprihatinkan ya, sebenarnya saya justru mendorong pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan kota-kota di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Ini kan kesenjangan kota kita Jakarta dengan kota-kota hampir semua sebagian besar ya, ini kan cukup jauh. Harusnya dengan posisi seperti itu diberikan opsi berikut. Oke, umpamanya kalau seandainya Jakarta tadi ibu kota, bagaimana mendorong percepatan kota-kota tadi juga tingkat kemakmuran juga meningkat. Kita akan melihat ke depannya apakah ini akan menjadi wacana atau akan menjadi sebuah realita terwujud ya. Terima kasih untuk waktunya Mbak India. Terima kasih juga Mas Nirwan untuk waktunya. Selamat pagi untuk Anda berdua.